Jadi perempuan di satu sisi itu harus kodrat tadi, bekerja di domestik, mengurus suami, mengurus anak, ngurusin rumah. Di sisi dan waktu yang sama, perempuan itu juga harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan upah. Kalau di solidaritas perempuan itu ngomongin ini tentang kapitalisme itu juga membawa dampak ketidakadilan berlapis kepada perempuan. Gitu. Jadi kenapa? Karena sekarang nggak mungkin dong laki-laki doang yang kerja. Iya, nggak mungkin. Ya mungkin kalau misalnya lo dapet kayak yang Adri Bakri gitu ya, 7 turunan nggak bakal susah gitu, mungkin oke lah ya. Tapi kan Adri Bakri kan nggak ada 100-200 ya kan. Jadi perempuan itu dipaksa, kondisi saat ini laki-laki dan perempuan itu dipaksa harus bekerja. Tapi tidak fair ketika yang harus bekerja di rumah cuma perempuan. Kenapa nggak laki-laki? Ketika misalnya ini konsep ini bahkan mencederai konsep yang mereka yakini yang tadi, bahwa laki-laki harus di luar dan perempuan harus di dalam. Ya dong. Kalau perempuan harus di dalam saja dan laki-laki harus di luar saja, kenapa sekarang perempuan di luar tidak menyalahi kodrat? Perempuan di luar nggak menyalahi kodrat tuh gimana maksudnya? Iya, maksudnya ketika misalnya perempuan itu bekerja di luar, laki-laki yang tadi, masyarakat yang tadi bilang bahwa perempuan kodratnya adalah domestik tadi, ketika misalnya ada perempuan yang bekerja di luar, kenapa dia nggak gembar-gembor perempuan bekerja di luar menyalahi kodrat, maka harus balik ke dalam? Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa malah didukung? Emang perempuan tuh harus bisa bantu suami, ya kan? Karena harus bisa bantu suami, tapi jangan melupakan kodratnya. Hello. Sebenarnya kita juga nggak bakal lupa sih, karena kodrat kita kalau misalnya dari definisi tadi, berarti kodratnya cewek tuh cuma ada pertama menyusui, karena nggak mungkin dong cowok menyusui. Menstruasi juga nggak mungkin dong diwakilin sama cowok, sama hamil. Ya kan berarti 3 itu doang dong. Iya. Dan sisanya kan bukan kodrat. Iya, karena bisa dipertukarkan. Iya. Siapa aja bisa melakukan hal itu. Bahkan di dalam literatur apapun tidak ada yang mewajibkan hanya perempuan saja, itu kan nggak ada gitu ya. Nah, tapi balik lagi gitu loh. Kalau ada standar ganda ini kan terus-terusan ada kan di perempuan, tanpa perempuan bisa melawan. Nah, sebenarnya ini yang harus kita sadarin gitu. Karena ini nggak sadar, cuy. Iya kan? Sadar nggak sih lu ketika masuk di dalam hubungan perkawinan, terus lu pasti akan melakukan 2 beban tersebut. Iya. Biasa kalau rumah berantakan juga pasti yang disalahin, ini gimana sih bininya? Kok nggak beresin rumah sih? Mohon maaf, cowoknya kemana? Gitu ya. Kepentingan perempuan tadi diabaikan kan? Nah, jadi ketika misalnya dia bekerja di kantor, orang tuh nggak akan pernah mau tahu perempuan tuh punya targetan apa di kantor, sampai akhirnya dia nggak bisa beres-beres rumah. Kalau gue punya kesepakatan gini, ketika punya rumah bareng-bareng, berarti kita harus menentukan kita mau punya asisten rumah tangga atau enggak. Gak mau, duitnya gak cukup. Oke. Berarti kita harus kerja bareng-bareng di rumah. Berarti karena rumahnya jauh, maka kita pagi-pagi harus kerja. Lu pilih mau cuci piring apa nyapu. Bagi-bagi tugas. Kalau misalnya ada yang gak konsisten, berarti di akhir minggu kita harus sewa asisten rumah tangga. Kalau gak, gue gak mau dong minggu-minggu gue terhambat dengan kerja-kerja rumah. Dan gue juga ngerasain sih, kan gue udah tinggal sendiri. Itu aja kerja sama beresin rumah itu udah pusing. Apalagi kalau misalnya nanti ditambah anak, itu kayak waduh, pecah sih kepala gue. Iya gitu. Dan kalau si double burden tadi ini, beban ganda tadi ini, itu akan juga mengakibatkan banyak beban-beban lainnya. Jadi bukan hanya double, tapi multiple burden untuk perempuan. Kenapa? Kalau misalnya rumah nggak beres, istri yang disalahin. Kalau misalnya anak nggak pintar atau nakal, istri yang disalahin. Kalau bahkan kita sering menemukan reklamasi misalnya, reklamasi di Makassar itu menghasilkan satu kemiskinan tertentu di pesisir, nelayan pesisir. Tapi kemiskinan yang terjadi itu akan berdampak berlapis sama perempuan. Kenapa? Karena perempuan dianggap sebagai penjaga keluarga. Jadi kalau misal dapur, nih yang punya dapur nih perempuan. Setiap hari tuh dapur harus ngebul. Laki-laki nggak bisa ngasih
ke perempuan karena ada reklamasi pesisir tadi. Jadi wilayah tangkapnya nggak ada, ikannya jadi nggak ada, dia nggak mau tahu. Yang penting dapur ngebul. Ketika si istri ngutang di tempat lain, ngutang banyak, suaminya tahu, akhirnya yang dimarahin adalah istrinya. Kenapa lu ngutang? Lu nggak bantu gue sebagai suami. Tapi dia nggak nanya nih dapur bisa ngebul kenapa? Iya. Ya itu tuh nggak ditanyain, itu terjadi. Waktu dulu gue di Solidaritas Perempuan, terus kita undang perempuan-perempuan dari beberapa daerah yang tadi, kemudian kita menceritakan apa sih yang terjadi di sana, ada situasi apa sih terhadap sumber daya alamnya gitu-gitu. Nah ini munculnya juga nggak disadarin, jadi dia nangis aja, kenapa? Iya kemarin gue mau diceraiin. Terus dia cerita. Berarti kan intinya persoalan sosial di Indonesia atau dimanapun itu akan berdampak ganda dan berlapis kepada perempuan. Karena ada stigma-stigma definisi-definisi yang tadi. Dan perempuan bisa apa? Gak bisa apa-apalah. Orang gak boleh ngomong. Iya. Orang kita harusnya manut gitu. Kalau gak manut dibilangnya kurang ajar. Iya kan? Iya. Padahal kita memperjuangkan kepentingan kita. Yang kalian itu gak pernah merasakan sedikit pun apa yang jadi kepentingan kita. Itu tercermin dari banyak kebijakan di negara misalnya. Kenapa sampai hari ini rancangan undang-undang kekerasan seksual nggak disah-sahin juga? Karena yang ada di sana sebagian besar adalah laki-laki. Iya lagi. Karena di sana ada pun perempuan itu hanya menjadi pelengkap politik, yang nggak juga memperjuangkan agenda-agenda perempuan. Karena patriarki gak sih? Karena kita udah lama banget kan di dalam apa ya disebutnya payung patriarki, sistem patriarki. Iya kan, lama banget. Kenapa disebut sistem atau bukan budaya? Karena sistem itu kan ada terus-terusan, dianggap benar, dijalankan oleh banyak orang, bahkan bukan hanya laki-laki. Perempuan bahkan banyak yang menjadi aktor ketidakadilan. Patriarki itu adalah sistem yang melemahkan, meminggirkan, mendiskriminasi perempuan. Yang sistem ini tidak akan memberikan dampak positif bagi si perempuan. Yang tadi kita bilang tujuan lo hidup apa? Ternyata hanya untuk melekat. Itu sistem patriarki. Lo harus dandan kenapa? Karena untuk laki-laki biar tertarik dan lain-lain. Itu ada tujuan-tujuan maskulin itu yang disematkan sama perempuan. Itu yang diharuskan sama perempuan, itu namanya sistem patriarki. Nah itu menjadi akar penindasan. Yang tadi misoginis, definisi-definisi itu adalah patriarki yang melemahkan perempuan tadi gitu. Dan sialnya bukan cuma laki-laki, makanya kenapa ketika kita ngomong begini berarti kita anti laki-laki? Enggak kok, pacar gue laki-laki ya kan. Iya. Kita masih normal, masih sukanya sama laki. Nah masalah normal itu juga nanti ada pembahasan sendiri. Karena yang tadi ketika perempuan bicara tentang otonomi dirinya, otoritas dirinya, otomatis berarti kita berbicara pada keberagaman karakteristik badan kita sebagai perempuan, pengalaman perempuan, orientasi seksual perempuan, ekspresi gender perempuan. Itu ada melekat pada diri kita dan tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dinafikan dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun, karena itu melekat kepada manusia, kepada perempuan gitu. Jadi apapun yang melekat kepada dirinya, yang bisa menentukan itu hanya diri kita sebagai perempuan. Ketika misalnya gue punya orientasi seksual lesbian, semua orang gak ada yang berhak untuk menjudge, semua orang tidak ada yang berhak untuk mengintervensi gue harus suka sama siapa. Tapi yang bisa melakukan itu adalah diri kita yang punya badan. Ketika misalnya hal itu dilanggar, berarti itu sama dengan juga melanggar hak asasi manusia gitu. Dan siapa tahu ketika misalnya dipaksa menikah itu menjadi kekerasan seksual karena tidak concern. Nah tadi ngomongin soal lesbian juga gue punya cerita juga. Jadi waktu itu gue pernah ke salon, terus ada cowok tapi suka dandan gitu loh. Kan kalau misalnya cowok suka dandan tuh biasanya kan rada-rada ya mungkin dia lebih sukanya sama cowok juga gitu kan. Karena dia berpenampilan tuh benar-benar gue bisa bilang lumayan menarik sih gitu. Lumayan menarik dari sisi kayak
kayak kita gitu. Kalau misalnya kita ngeliatin cewek yang menarik, cakep, cantik. Nah, terus udah gitu ada juga dia tuh bilang intinya dia memang suka sama sesama jenisnya. Tapi karena lingkungannya dia itu masih di perkampungan yang tidak membolehkan dia untuk itu, akhirnya dia terpaksa nikah, dia belum sih waktu itu mau nikah sama cewek demi menjaga nama baik keluarganya dia gitu, tanpa konsennya dia berarti kan itu. Iya, terus kalau ngomongin soal itu juga sebenarnya kalau kita lihat dari sosial media ya, udah mulai juga orang-orang lebih terbuka soal itu gitu. Walaupun lewat sosial media juga banyak banget kekerasan seksual, ya kan? Betul. Iya, kalau misalnya ngomongin kekerasan seksual di teknologi atau misalnya di digital, ada apa aja sih Kak? Iya. Jadi karena tadi si patriarki itu jadi sistem, berarti itu kan dijalankan oleh siapa saja dan di mana aja. Kalau tadi kita udah ngomong di keluarga ada kekerasan terhadap perempuan, di tempat kerja ada kekerasan terhadap perempuan, bahkan negara juga menjadi aktornya gitu. Bahkan kekerasan perempuan itu dilakukan melalui teknologi yang ada sekarang. Kalau di Komnas Perempuan itu juga ada apa namanya, kekerasan itu yang menjadi satu concernnya itu namanya KBGO, kekerasan berbasis online. Jadi maksudnya adalah pakai teknologi gitu. Nah banyak bentuknya yang bisa ditemui, yang sering sebenarnya ditemuin. Kayak misalnya apa namanya, foto badan perempuan yang disebarin nggak pakai concern, itu banyak banget untuk ini kan masuknya kan kekerasan seksual pakai teknologi gitu kan. Nah balik lagi, siapa sih yang nyebarin ini? Pacarnya. Untuk apa? Untuk ngancam gitu kan, berarti ada kuasa yang tidak setara tadi. Terus juga misalnya ada ketemuan nih, karena tadi tujuan hidup perempuan itu sempurna kalau sudah melekat, berarti ini perempuan akan mencari pasangannya, termasuk pakai teknologi. Udah banyak kan aplikasi-aplikasinya gitu. Bahkan dulu di Facebook juga udah banyak gitu kan yang dapat pacar dari situ. Tapi sialnya karena si teknologi ini kan luas banget kan sebenarnya. Jadi ketika misalnya kita kenalan sama orang, banyak banget perempuan-perempuan apalagi yang masih di bawah umur gitu yang kejebak, akhirnya jadi korban kekerasan, ketemuan di mana tiba-tiba dibawa diperkosa dan lain-lain kayak gitu-gitu. Atau misalnya ketemuan jadiin istri, ternyata nggak sebaik itu gitu-gitu. Nah itu banyak banget. Nah sebenarnya kalau misalnya diaduin, ini ada salah satu, ini ada khusus apa namanya, bagiannya di kepolisian yang ngomongin tentang cyber kekerasan ini. Tapi ya balik lagi, karena hukumnya kita juga aturannya nggak terlalu jelas gitu ya, apalagi tentang kekerasan seksual yang ada di melalui teknologi ini, akhirnya penanganannya juga nggak segitu efektif. Susah banget sih. Mungkin kalau misalnya nyebarin foto mungkin masih bisa ada, maksudnya udah lebih jelas kali ya. Tapi kalau misalnya ketemuan kan itu udah kesepakatannya si ceweknya juga gitu kan. Iya, paling kan kalau ketemuan itu benar-benar bagaimana, karena kan misalnya perempuan ini yang tadi ya, kesadarannya itu betul-betul dikonstruksi kan, ditanemin gitu kan, bahwa kamu bahagianya kalau punya cowok lalalala itu tadi. Akhirnya dia kan mencari dan lain-lain. Berarti yang bisa dilakukan adalah bagaimana si orang tua ini mendidik anaknya untuk tidak demikian. Ya kan? Karena kalau misalnya membatasi penggunaan teknologi susah banget. Bener. Kesehatan mental terganggu karena sosial media Banyak udah banget. terjadi. Terus gimana cara membatasinya juga nggak ngerti gimana caranya gitu. Nah jadi yang harus engah karena si patriarki ini adalah jadi sistem, itu adalah semua orang sebenarnya. Karena nanti korbannya ada sama anak kita gitu kan. Bukan hanya coba deh ganti misalnya terkait kekerasan seksual ini, jangan perempuan itu jadi apa namanya dikontrol gimana cara berpakaian dan berperilaku dan lain-lain. Kenapa nggak kita ngajarin ke anak kita yang laki-laki untuk tidak memperkosa, tidak melecehkan. Nah ini yang harus dirubah gitu, ini yang harus disadarin gitu sih.
Si teknologi ini pokoknya susah sih, karena ini kan menjadi sesuatu yang ada, nggak bisa kita tolak dong si teknologi ini. Tapi bahwa kekerasan seksual pada akhirnya ada di situ, kekerasan terhadap perempuan melalui teknologi, dan menjadi sulit karena kita tidak siap untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual melalui teknologi. Kalau kayak penyebaran foto itu sebenarnya ada undang-undangnya, cuma undang-undang ini tuh tidak mengakomodir, bahkan menjadikan perempuan tuh sebagai korban lagi. Karena kan kalau misalnya di undang-undangnya itu, kalau yang membuat foto-foto sure Iya. itu kan juga kena. Nah, jadi kenapa ada korban kekerasan seksual yang fotonya itu disebarkan, kok dia sebagai korban malah kena pasal gitu, karena dianggap dia yang membuat. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kebijakan tentang diri perempuan itu nggak segitu bagusnya karena yang bikin bukan pengalaman perempuan. Iya, berdasarkan mungkin definisi dari si laki-laki yang buat itu kan. Itu hukum banget yang bias tentang perempuan. Makanya kalau dihukum di ranah hukum itu ada yang namanya bagaimana hukum melihat kepentingan perempuan dan tidak bias tentang itu sudah ada gitu. Apa ya namanya, lupa. Ini juga gue tadi sambil nyari. Ini di sini juga ada tentang tindak pidana pelecehan seksual non fisik di Indonesia. Ya. Ini tapi kalau lumayan panjang sih. Tapi ya memang kalau misalnya ngomongin soal kekerasan seksual itu nggak cuma fisik doang, non fisik juga ada. Betul. Kalau misalnya dari sobat berkawan mungkin pernah ngalamin juga, misalnya dikirimin foto alat kelaminnya laki-laki gitu. Iya kan, itu kan juga termasuk pelecehan seksual. Betul. Ya, namanya exhibitionist misalnya kan. Kalau misalnya ada sering tuh di jalan laki-laki tiba-tiba nggak dikenal buka bajunya. Oh iya. Seneng banget kan kayaknya depan kita, atau di bus. Sering itu kan terjadi. Nah, itu juga kekerasan seksual. Kenapa? Karena ada pelanggaran. Dia melakukan sesuatu atas kita yang kita nggak mau, atas seksualitas kita, dan kita nggak mau. Ya tapi kan sebenarnya nggak salah dong kalau misalnya lelaki itu punya fetish. Bukan fetish, lebih ke gairah, pengen sesuatu yang misalnya, memperlihatkan itu. Bukan, kalau itu mah udah pasti salah. Cuma maksudnya kalau punya gairah seksual nggak ada salahnya dong. Cuma pada saat akhirnya dia salah karena dia itu menyalurkannya dengan hal-hal yang aneh-aneh. Iya, benar. Gak ada yang salah. Setiap orang itu berhak punya hasrat seksual karena itu naluriah kan. Itu kodratnya udah ada di situ, nggak bisa ditukar-tukar gitu. Nggak bisa dihilangkan gitu, karena pasti akan ada. Nah, yang menjadi salah itu tadi, ketika hasrat seksual itu melanggar hak orang lain. Ketika hasrat seksual itu nggak diinginkan, dipaksakan ke orang lain. Nah, itu yang jadi salah. Gitu kan? Karena nggak ada concern. Kalau misalnya concern nggak masalah. Iya. Bukan menganjurkan ya, biar kawan. Tapi bahwa concern atau persetujuan di sini itu menjadi hal yang sangat penting dan fundamental yang tidak bisa dikurangin oleh siapapun, bahkan negara dan agama. Gitu. Tapi yang harus disadari bahwa perempuan adalah manusia yang punya badan dan pasti melekat padanya hak asasi yang tidak boleh dilanggar, bahkan harus dipenuhi oleh siapapun. Gitu. Dan balik lagi ke perasaannya perempuan itu valid. Jadi kalau misalnya ada yang nyenggol dikit, udahlah, nggak usah pikirin. Yang penting lo merasanya gimana, gitu kan? Betul. Sepakat. Nah, jadi sobat berkawan, kalau misalnya Anda mengalami pelecehan seksual, jadi jangan ragu-ragu, perasaan kita tuh valid, walaupun nanti mungkin ada orang yang bilang, gue cuma bercanda segala macam, enggak. Pokoknya perasaan lo gimana pada saat itu valid banget. Nah, mungkin Kak Zaki, kalau misalnya sobat berkawan nih ada yang mengalami pelecehan seksual, itu tuh bisa ngadunya kemana sih, Kak? Untuk sobat berkawan yang tadi, gue sepakat banget kalau ada yang melakukan kekerasan seksual walaupun bukan fisik ke kalian, itu kalian berhak banget untuk ngadu.
banyak banget bisa pengaduan dilakukan. Ada di Komnas Perempuan, itu ada unit pengaduan untuk relawan. Kemudian juga mungkin bisa di LBH Apik. LBH Apik Jakarta itu pasti akan menampung, bahkan ke LBH Jakarta juga bisa. Atau ke Yayasan Pulih ketika misalnya kalian secara psikologis akhirnya terganggu. Oke. Thank you banget Kak Sakti. Yang penting jangan takut untuk ngomong. Oh bener lagi. Jangan takut untuk bicara bahwa gua ini korban kekerasan seksual. Dan itu bukan aib. Betul. Ya nggak sih? Itu bukan aib. Orang kita korban kok. Betul. Aib dari mana? Betul. Oke Sobat Berkawan, kita udah di penghujung nih. Thank you buat yang udah dengerin Tech Talk BRK Podcast. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Hai.